Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fremia Herawati dengan nomor NIM 1920503061 dari kelas Jurnalistik 1953B. Baiklah teman-teman, kali ini aku bakal menjelaskan tentang struktur bagan media online. Dalam hal ini, untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Media Massa. Oke, baik teman-teman. Sebelum itu aku mau memperlihatkan dulu kepada teman-teman tentang struktur bagan media online sebagai berikut. Nah, sudah teman-teman lihat kan sekilas tentang struktur bagan dari media online. Baiklah, Fremia bakal jelasin satu persatu ya dari masing-masing struktur bagan dari media online tersebut. Nah, yang pertama ada yang namanya pemimpin utama. Nah, pemimpin utama ini merupakan penanggung jawab umum, yakni bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan dan redaksional. Ia akan secara berkala menerima laporan perkembangan perusahaan dari pemimpin perusahaan dan penanggung jawab redaksi. Dengan data-data dari laporan-laporan itu, setiap penanggung jawab umum akan mengetahui perkembangan perusahaan. Nah, yang kedua, ada pemimpin perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan ini mengendalikan dan mengkoordinasikan kebijakan di lingkungan perusahaan. Nah, dalam hal ini, mereka menyangkut dengan advertising, sirkulasi, pemasaran keuangan, dan merupakan bagian tunggal di jajaran redaksi dipimpin seorang penanggung jawab redaksi. Sedangkan di bagian perusahaan dipimpin oleh seorang penanggung jawab perusahaan. Keduanya nanti akan bertanggung jawab kepada penanggung jawab umum. Nah, yang ketiga itu ada IT Manager. IT Manager ini dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab mengenai segala hal tentang komputerisasi. Seorang operator komputer harus memahami sistem administrator lokal area network atau LAN untuk membagi data spatial atau peta dan non-spatial atau dokumen dari semua komputer. Nah, di samping itu memberikan sharing pembagian pada folder-folder yang bisa diakses atau dimasuki oleh orang-orang tertentu dalam membuat berita untuk kepentingan media cetak dan media elektronik, radio atau televisi, melakukan maintenance, pelayanan perbaikan pada komputer jaringan, baik pada software, perangkat lunak maupun hardware perangkat keras. Nah, di samping itu, administrator memberikan pelayanan dalam membuka database. Nah, yang keempat teman-teman ada pemimpin redaksi. Nah, pemimpin redaksi ini mempertanggungjawabkan jalannya semua instrumen dalam satu kali masa pemberitaan, baik dari sisi hukum atau lainnya. Ia harus menguasai semua teknis dan non-teknis pemberitaan, gaya jenis dan metode, bagaimana menjadikan sebuah berita program layak jual atau layak pemberitaan ini diterbitkan. Nah, yang kelima teman-teman adanya iklan, permasalahan, dan lain-lain. Nah, ini salah satu elemen berhasilnya lembaga penerbitan atau penyiaran teman-teman. Karena sebuah tim periklanan juga yang kuat dapat menentukan arus masuk kas keuangan. Nah, di bagian ini juga kadang menjadi parameter mapan tidaknya sebuah lembaga penerbitan atau penyiaran. Seorang advertiser harus paham etika periklanan di Indonesia, sistem kontrak, solusi, tips dan trik mendapatkan iklan, metode pemasaran iklan, desain periklanan, dan aplikasi komputer yang berhubungan di bidangnya. Dan yang keenam teman-teman, ada redaksi pelaksana. Nah, redaksi pelaksana ini yaitu seorang redaktur pelaksana yang harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan para reporter di lapangan, harus dapat menjawab pertanyaan reporter atau membantu reporter jika sewaktu-waktu mereka menemui kendala teknis di lapangan. Yang ketujuh ada redaktur foto. Nah, redaktur foto ini tugasnya bagian yang bertanggung jawab membuat perencanaan foto-foto yang akan dibutuhkan. Nah, memberi penugasan kepada fotografer dan memilih serta menurunkan foto yang tepat. Terus ada yang kedelapan yaitu redaktur berita. Nah, redaktur berita ini sering disebut juga editor berita teman-teman. Jadi, mereka ini bertugas memberikan tour atau outline kepada reporter sesuai hasil rapat redaksi. Jadi, setiap editor harus memberikan panduan teknis lapangan ke reporter sebelum bertugas meliputi suatu isu. Nah, ini penting dilakukan. Selain merupakan garis besar outline, seorang redaktor bertanggung jawab terhadap segala resiko yang bakal dialami reporter yang meliputi isu yang diberikannya. Nah, lanjut teman-teman.
kita sekarang ada di penjelasan terakhir nomor 9, yaitu tentang reporter jurnalis. Nah, reporter jurnalis ini bertugas melakukan liputan seusai hasil rapat redaksi ya. Nah, jadi pelaksanaan liputan ini mengacu pada peran editor, yakni berupa penugasan term of reference atau disebut dengan TOR atau outline. Jadi penulisan tanggal dan isu hangat, kecuali reporter media cetak yang melengkapi liputannya dengan foto, reporter media elektronik atau radio melengkapi liputannya dengan momen record atau rekaman peristiwa. Jadi dalam dan isu hangat, kecuali reporter media cetak yang melengkapi liputannya dengan foto, reporter media elektronik atau radio melengkapi liputannya dengan momen record atau rekaman peristiwa, jadi dalam bentuk audio. Sedang reporter media ini atau elektronik ini melengkapi liputannya dengan momen record atau rekaman peristiwa dalam bentuk video. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai 9 bagian struktur media online, yang mana di antara salah satu tersebut saling berkaitan. Karena di media online pun mereka mempunyai tupoksi masing-masing teman-teman. Baik, itu aja video dari aku, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.